Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam Devotion from Home. Dan pagi hari ini saya akan share pada saudara tentang pembaharuan pikiran. Nah, sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang baru. Hari yang penuh dengan pengharapan Tuhan, karena begitu banyak janji-janji Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami terus boleh belajar dari firman-Mu, sehingga kami bisa hidup diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadilah kehendak Kau, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Roma 12 ayat 2. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, paling tidak ada 3 alasan kenapa kita harus membaharui pikiran kita. Yang pertama, karena pikiran menguasai kehidupan. Firman Tuhan di Amsal 4 ayat 23 berkata seperti ini. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Be careful how you think. Your life is shaped, dibentuk by your thoughts, dibentuk oleh pikiranmu. Jadi pikiran punya kuasa untuk membentuk kehidupan. Kalau saudara mengizinkan orang lain merusak pikiran saudara, saudara mengizinkan mereka mengatakan engkau malas, engkau lambat, engkau jelek, dan sebagainya. Nah, pikiran itu akan membentuk kehidupan kita. Nah, tidak sedikit dari kita bertumbuh dengan tuduhan-tuduhan atau perkataan-perkataan yang tidak benar. Dan sampai sekarang kita terus berjuang untuk mengatasinya. Nah, alasan yang kedua, pikiran adalah medan perang. Medan perang untuk melawan dosa dan pencobaan-pencobaan. Di Roma 7 ayat 22 sampai ke 23 seperti ini bunyinya. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, yang dipakai di sini adalah sebenarnya bahasa perang. Kita bisa melihat tadi berjuang, tawanan, melawan. Ya, semua pencobaan terjadi di dalam pikiran kita. Dan dosa tidak datang tiba-tiba. Segala keinginan lahir dari pikiran. Dosa kesombongan, iri hati, amarah, dan sebagainya itu terjadi dimulai dari pikiran kita. So if you manage your mind, then you are able to manage your life. Kalau saudara bisa mengelola pikiran saudara, maka saudara juga bisa mengatur hidup saudara. Nah, sadar atau tidak, selalu ada peperangan di dalam pikiran kita. Dan peperangan itu sangat intens. Kenapa? Karena pikiran kita adalah aset terbesar yang kita bisa miliki. Setan mau menguasai pikiran saudara. Dunia ini mau menguasai pikiran saudara. Nah, alasan yang ketiga, mengapa kita perlu pembaharuan pikiran adalah karena pikiran adalah kunci kedamaian dan kebahagiaan. Pikiran yang tidak terkendali itu akan menyebabkan ketegangan, tekanan, konflik, dan stres. Nah, sedangkan pikiran yang terkendali akan menghasilkan ketenangan, damai, keyakinan, dan juga kekuatan. Lawan dari maut adalah kehidupan. Saudara mempunyai kemampuan untuk mengontrol pikiran saudara. Oleh karena itu, buatlah pilihan yang terbaik. Pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana kita membaharui pikiran. Yang pertama adalah dengan memberi makan. Bukan dengan sampah,
tapi dengan kebenaran firman Tuhan. You shall know the truth and the truth will set you free. Ya, engkau akan mengenal kebenaran itu dan kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Nah, bagaimana kita bisa membedakan informasi yang benar dan yang salah? Yaitu kalau kita sudah tahu informasi yang benar itu seperti apa. Kalau kita sudah tahu kebenaran, maka kita pasti bisa membedakan mana yang palsu. Perlu informasi yang lengkap dan yang tepat untuk setiap kita mengambil keputusan yang tepat dan benar juga. Saudara dan saya perlu informasi terlengkap dan paling tepat untuk mengambil keputusan bagaimana untuk menjalankan kehidupan ini. Dan kebenaran itu ada dalam firman Tuhan, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Ini Yesus katakan di Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kapan harus kita beri makan pikiran dengan kebenaran? Setiap saat, sepanjang hari. Dan lakukan itu, maka pikiran kita juga pasti berubah. Mazmur 119 ayat 147 berkata, pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Yang itu berbicara mengenai pray, bicara mengenai berdoa. Aku berharap kepada firman-Mu, itu berbicara mengenai Bible study, memperdalam, memahami firman Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan paling tidak ada 7.000 janji-janji yang kita bisa klaim. Nah, bagaimana bisa kita klaim kalau kita tidak tahu letaknya di mana? Mazmur 119 ayat 97 berkata seperti ini. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Nah, Mazmur 16 ayat 7 berkata, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Dalam bahasa Inggrisnya berkata, even in the darkness of night, your teaching will fill my mind. Jadi dalam malam yang paling gelap sekalipun, pengajaranmu itu memenuhi pikiranku. Nah, Daud berulang kali harus berhadapan dengan maut, ancaman daripada Raja Saul yang mau membunuh dia. Suatu ketika di Mazmur 119 ayat 95 dia berkata seperti ini. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatanmu. Dalam bahasa Inggrisnya, when wicked people hide to ambush and kill me, I quietly keep my mind on your decrees. Ya, itulah yang dimaksud dengan managing your mind on the truth. Mengelola pikiran kita, mengatur pikiran kita pada kebenaran. Dalam keadaan yang terhimpit, paling susah pun, Daud bisa mengatasi pikirannya dengan ketenangan. Dia percaya kepada Tuhan yang menjadi pembebas dia. Nah, bagaimana kita bisa membaharui pikiran kita? Yang kedua adalah dengan membebaskan pikiran kita dari pikiran-pikiran yang destruktif. Pikiran kita harus dilepaskan, harus dibebaskan, dimerdekakan. Karena pikiran kita adalah tawanan dari pikiran kita sendiri. Our mind is a prisoner of our own thought. Nah, saudara akan bertindak seperti apa yang saudara lihat dalam diri saudara. Itu tidak mudah, saudara. Itu tidak mudah karena ada 3 musuh yang berusaha mengoroyok dan menggagalkan pikiran saudara untuk tidak jadi merdeka. Nah, siapakah musuh kita itu? Yang pertama adalah sifat lama kita. Nah, sifat lama bukanlah sahabat kita. Itu sumber dari segala macam kebiasaan buruk. Roma 8 ayat 5 berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Yang kedua, musuh kita adalah setan atau si iblis. Dia ingin mengendalikan pikiran saudara dengan mengirimkan satu pesan atau satu pemikiran. Betul,
Iblis tidak bisa memaksa saudara untuk melakukan sesuatu. Tetapi dia bisa mengajukan, bisa membujuk saudara untuk berpikir alternatif. Nah, dia terus menerus akan berusaha menanamkan benih pikiran negatif. Contoh aja misalnya setiap bangun pagi, kecenderungan kita adalah membuka HP kita. Berita apa? Nah, kadang-kadang kita terima beritanya kurang menyenangkan. Kadang-kadang membuat kita menjadi tegang, menjadi khawatir. Apa yang terjadi daripada kita fokus kepada bagaimana Tuhan akan menolong, memimpin kita sepanjang hari, pikiran kita sudah dipenuhi dengan hal-hal yang bukan firman Tuhan, bukan janji-janji Tuhan, tetapi bujukan-bujukan daripada si iblis yang memasukkan benih-benih yang jahat di dalam pikiran kita. Nah, yang ketiga, musuh kita adalah sistem nilai dunia. Nah, sistem nilai dunia menawarkan sesuatu yang berlawanan dengan nilai Allah. Dan tentunya itu tidak baik untuk pikiran kita. Semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Itu 1 Yohanes 2 ayat 16. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini? Di dalam bahasa yang sekarang, bahasa dunia itu adalah money, sex, and power. Duit, ya, uang, seks, dan juga kuasa. Nah, bagaimana kita menghadapi perlawanan ini? 2 Korintus 10 ayat 3-5 mengatakan seperti ini. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, dikatakan di situ ada kubu pertahanan atau stronghold. Apa itu kubu? Kubu itu adalah dusta yang saudara percaya. Kalau saya banyak duit, maka saya akan bahagia. Itu dusta. Atau saya tidak bisa mengampuni orang itu, bahkan saya tidak bisa mengampuni diri saya sendiri. Itu dusta. Nah, kubu tersebut perlu dihancurkan dan bisa terjadi kalau pikiran kita dikuasai oleh Tuhan. Nah, kalau kita hidup di bawah ketuhanan Yesus Kristus, bukan di bawah sistem nilai dunia ini. Yesuslah kebenaran, dan Dia datang ke dunia untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Sedangkan iblis, dia adalah pendusta, dan dia datang untuk menjadikan kita tawanannya. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana pencobaan itu bekerja? Yaitu melalui keinginan kita, our desire. Nah, setiap kita pasti ada keinginan, ada keinginan yang alami, ya, misalnya ingin tidur, ya, atau haus, makan, ya kan, itu tidak salah dengan hal itu. Itu adalah keinginan yang alami. Tetapi ketika keinginan itu menjadi kebiasaan yang berkelebihan, yang tidak terkontrol, itu akan merusak banyak hal. Ya, ini yang terjadi adalah menjadi ekstrim, eksesif. Ya, kita tahu terlalu banyak makan tidak baik untuk tubuh kita. Nah, sama seperti halnya api, misalnya api baik untuk memasak air panas, memasak makanan, ya, atau membuat badan kita menjadi hangat. Tetapi api yang tidak terkontrol itu juga bisa membakar rumah. Nah, yang kedua, bagaimana pencobaan itu bekerjanya? Yang kedua adalah melalui keraguan-raguannya kita, our doubtfulness. Nah, meragukan apakah Tuhan sungguh-sungguh mengasihi saudara atau tidak? Atau apakah sungguh-sungguh Tuhan Maha Tahu? Nah, saudara, ini semua dialami oleh Hawa dan Adam. Kan? Kita ceritanya pertama di buku Kejadian,
Iblis datang untuk mencoba. Mulai pertama ada desire dulu, ya, ada keinginan untuk melakukan sesuatu. Lalu akhirnya mendengar tawaran daripada si iblis, mendengar perkataannya dia dan menjadi ragu. Apa benar Tuhan berkata seperti itu? Nah, yang ketiga, lalu melalui penipuan dengan deception. Katakan apa? Iblis mengatakan, si ular itu mengatakan, engkau tidak akan mati kalau kau makan buah ini. Nah, saudara, iblis itu juga tahu kelemahan kita. Nah, mungkin beberapa saudara yang suka pancing ikan, itu selalu ada di kailnya itu ada umpannya, ya. Dan demikian juga ikan akan mengikuti, tidak akan memakan umpan itu, ya. Dan demikian juga saudara, iblis tahu umpan apa yang dia akan pakai kepada saudara. Umpannya pasti beda-beda. Dia tahu kelemahan kita dan dia akan datang untuk memakai umpan di mana kelemahan kita itu. Kita bisa jatuh dari kelemahan kita itu. Jadi saudara, perlu kita berhati-hati, ya, bahwa kita harus menyadari siasat daripada iblis ini. Ya, bahkan kadang-kadang nggak apa-apa, nggak terlibat, yang penting tapi berdekatan dengan dosa itu, lama-lama kita juga jatuh dalam dosa. Ya. Siapa yang main api pasti terbakar suatu ketika. Ya, itu deception, saudara, ya. Yang ketiga melalui penipuan. Dan lalu yang keempat melalui ketidaktaatan yang berakhir pada kekalahan, disobedience, and definitely akhirnya adalah defeat, ya, kekalahan. Kita pernah mendengar mungkin karena dari pikiran itu akan menciptakan satu sikap, dan dari sikap akan menjadi tindakan. Melalui dari satu pikiran, dari pikiran akan menjadi satu sikap dan menjadi satu tindakan. Jadi janganlah kita coba-coba. Ya, memang betul kita mempunyai kebebasan untuk memilih, tetapi tidak bebas dalam menanggung akibatnya. Kau akan menuai apa yang kau tabur. Nah, bagaimana kita membaharui pikiran kita? Dengan memusatkan pikiran kita pada pikiran Kristus. Firman Tuhan berkata ini, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. 2 Timotius 2 ayat 8. Lalu Ibrani 12 ayat 3, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, yang kedua, ya, bagaimana kita membaharui pikiran kita? Dengan memusatkan pikiran kita, memikirkan orang lain. Pikirkan orang lain. Filipi 2 ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingannya orang lain juga. Nah, sistem dunia ini mengajarkan is all about you. You and yourself. Ya, it's all about you. Semua mengenai diri saudara. Tapi firman Tuhan mengajarkan mengasihi orang lain. Pikirkan mereka. Dan yang ketiga, kita fokus kepada pikiran kekekalan. Focus on the eternity. Ya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Kata Kolose 3 ayat 2. Faktanya saudara, orang yang berpikiran surgawi menyelesaikan banyak hal di bumi. Jadi kalau kita mempunyai pikiran Kristus, banyak hal yang kita bisa lakukan di bumi ini. Dan saya percaya, saudara dan saya yang mempunyai kesempatan mendengar firman Tuhan, senantiasa Tuhan memperbaharui pikiran kita melalui firman-Nya. Kita bisa lakukan ini bersama-sama. Dan terakhir 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa yang saudara lakukan pada saat ini punya dampak yang jauh ke depan. Selama kita mempunyai pikiran Kristus, kita belum tentu mengerti semuanya, bahkan kita tidak akan mengerti semuanya yang ada di depan kita. Tetapi oleh karena pikiran kita sudah diubahkan, kita mempunyai pikiran Kristus, maka apa yang ada di depan kita lakukan dengan setia dan kita sungguh-sungguh melakukannya dengan benar,
maka dampaknya saudara akan bahkan sampai ke generasi yang berikut dan berikutnya. Nah, itulah yang membuat kehidupan ini menjadi bermakna, karena kita hidup di bawah ketuhanan Yesus Kristus.